kepribadian itu mempunyai perbedaan yang signifikan. Makanya alasan saya kenapa saya ingin membaca buku ini, karena saya ingin mengetahui lebih dalam kepribadian saya itu seperti apa sebelum saya mengenal kepribadian orang lain. Kalau Kak Mega termasuk tipe introvert yang mana nih? Kayaknya lebih dominan yang kedua, yang pemikir. Karena bahkan ya Kak, maaf sedikit curhat ya teman Nas Media, bahkan kembali lagi di segmen Learning with Nas Media. Sebelumnya perkenalkan, saya Mega dari tim Nas Media. Nah, kali ini kita akan kembali untuk resensi buku yang tentunya buku terbitan dari Nas Media. Nah, adapun judul bukunya yaitu Memahami Introvert dan Mengkorelasikannya dengan Pengalaman Sehari-hari Agar Sukses di Masa Depan. Nah, penulisnya itu Ihtamala Rodi Kamil atau biasa disapa dengan Mbak Ami. Tahun terbitnya di tahun September 2022. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan seorang resentor cantik dan dia juga merupakan salah satu dari tim Nas Media, yaitu Mbak Hana. Halo Mbak Hana. Hai. Atau Kak Hana ya. Biasanya dipanggil Kak Hana sih. Iya. Hana, apa kabar nih Kak Hana? Alhamdulillah baik. Kak Mega sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Sudah makan siang Kak Hana? Alhamdulillah sudah. Sudah, alhamdulillah kenyang ya, full ya. Alhamdulillah. Ya, boleh ya memperkenalkan diri dan baik. Halo, saya Hana yang akan menjadi resentor pada segmen kali ini dan akan mengulas salah satu buku yang berjudul Memahami Introvert dan Mengkorelasikannya dengan Pengalaman Sehari-hari Agar Sukses di Masa Depan. Nah, ini tadi sempat sebelum tag saya baca dulu judulnya, Memahami Introvert dan Mengkorelasikan dengan Pengalaman Sehari-hari Agar Sukses di Masa Depan. Saya sangat tertarik untuk mengulasnya. So, mari kita mulai saja ya. Mungkin dimulai dengan kenapa sih Kak Hana memilih buku ini untuk diulas? Alasannya. Seperti itu. Ya. Jadi alasan saya mengapa memilih buku ini untuk diulas atau membaca buku ini, karena saya ingin memahami diri saya sendiri, atau memahami kepribadian saya sendiri nih Kak Mega. Bagaimana kepribadian saya, apakah termasuk kepribadian yang introvert atau apakah termasuk kepribadian yang ekstrovert. Makanya saya ingin, sebelum saya menilai orang lain atau kepribadian orang lain, tentu saya juga ingin menilai kepribadian saya sendiri dulu, seperti itu. Jadi saya juga ingin mempermantap apakah saya memang introvert atau tidak. Iya, dari betul. penjelasan buku. Jadi mungkin bisa Kak Hana untuk menjelaskan secara singkat mengenai isi bukunya. Silakan Kak. Baik, setelah saya membaca buku ini tuh sangat penting juga untuk diri kita sendiri nih Kak Mega. Selain memahami diri kita juga mengetahui kepribadian orang tuh seperti apa gitu. Nah baik, saya kan menjelaskan sedikit ya Kak ya. Jadi Kak Mega, setiap orang itu memiliki jenis kepribadian yang berbeda-beda dan setiap kepribadian itu mempunyai perbedaan yang signifikan. Makanya alasan saya kenapa saya ingin membaca buku ini, karena saya ingin mengetahui lebih dalam kepribadian saya itu seperti apa sebelum saya mengenal kepribadian orang lain, seperti itu Kak Mega. Dan ternyata setelah saya membaca buku ini, saya jadi lebih tahu lebih dalam saya itu kepribadiannya ternyata introvert gitu Kak Mega. Waduh. Itulah alasan mengapa saya lebih tertarik memilih buku ini, seperti itu, atau membaca teman buku Nas ini. Media jadi lebih penasaran kan? Berhubung saya juga merasa diri saya introvert, jadi langsung saja ya, daripada semakin penasaran, langsung saja Kak Hana kita persilakan untuk membahas sedikit buku dari Memahami Introvert ini. Silakan Kak Hana. Jadi setelah saya membaca buku ini, kita tuh lebih tahu apa sih introvert itu, apa sih extrovert itu. Nah, introvert itu sendiri adalah orang yang menghabiskan energinya ke dalam dirinya menuju dengan melakukan aktivitas untuk diri sendiri. Contohnya mungkin lebih banyak merenung, berpikir, atau lebih suka melakukan aktivitas sendirian, misalkan menulis, memasak mungkin, atau olahraga sendirian, seperti itu Kak Mega. Nah, kalau extrovert sendiri yaitu orang yang melakukan atau menghabiskan energinya lebih banyak keluar. Contohnya seperti lebih suka melakukan aktivitas di luar rumah,
lebih suka berinteraksi dengan orang-orang di sekitar atau lebih suka bergaul dengan orang-orang di luar sana, atau mungkin lebih menyukai keramaian ketimbang dengan kepribadian introvert gitu Kak Mega. Luar biasa penjelasannya ya. Iya. Nah, dalam suatu hal kan pasti ada kelebihan dan kekurangan nih Kak. Betul. Kalau boleh tahu apa sih kekurangan dan kelebihan seorang introvert Kak? Nah, untuk kelebihan dari seorang introvert itu bisa menjadi pendengar yang baik, bisa mandiri, suka melakukan pekerjaan secara sendiri, atau teliti dalam melakukan suatu pekerjaan, bertanggung jawab juga. Nah, adapun kekurangan nih dari seorang introvert. Kalau kekurangan dari seorang introvert itu lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar, misalkan lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian, tidak banyak bicara, tidak memiliki banyak relasi atau jaringan di luar sana Kak Mega. Ataupun seorang introvert itu dia tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya atau di luar sana, tidak berani melakukan atau berbicara dengan orang-orang baru yang dia kenal, seperti itu Kak Mega. Nah, ada beberapa orang beranggapan bahwa seorang introvert itu sombong. Menurut Kak Hana itu bagaimana Kak? Kalau sependek pengetahuan saya, introvert itu sebenarnya bukan sombong. Cuman introvert memang kan tipenya itu pendiam, tidak banyak bicara. Kalaupun diajak bicara mungkin seperlunya saja. Kalau diajak bicara atau diajak ngobrol itu paling ceritanya seperlunya aja Kak Mega. Tidak muluk-muluk, tidak ingin basa-basi mungkin iya, ya. betul. Berbeda dengan Kak Mega, betul. Berbeda dengan seorang ekstrovert. Kalau ekstrovert kan banyak bicara, cerewet, terbuka dengan orang. Itu berbeda dengan introvert gitu. Ya, kita sedikit menyinggung lawannya introvert mungkin ya, yang sempat juga tadi dijelaskan sedikit sama Kak Hana, ekstrovert. Menurut Kak Hana sendiri sih apa kekurangan dan kelebihan dari ekstrovert itu sendiri ya? Nah, kalau kelebihan ekstrovert itu dia lebih banyak terbuka dengan orang lain, lebih aktif dibanding ekstrovert, dan lebih banyak relasi atau jaringan, lebih suka berinteraksi dengan lingkungan sekitar, lebih banyak teman juga, lebih gampang bergaul dengan orang-orang baru juga. Adapun kekurangan dari ekstrovert ya gampang terbuka dengan orang lain, mudah percaya diri, itu kekurangan dari ekstrovert. Udah bosan juga kayaknya deh. Kayaknya orang ekstrovert kalau dalam keadaan situasi lagi kesepian kayaknya langsung dia tidak bisa merasa kesepian kalau salah. Betul. Dan ekstrovert juga dia tidak bisa mandiri, tidak bisa melakukan pekerjaan sendirian seperti itu. Ataupun mungkin mau bepergian dia tidak bisa pergi sendirian tanpa teman, seperti itu Kak Mega. Jadi seorang ekstrovert itu lebih membutuhkan teman, seperti itu Kak Mega. Ya, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya. Jadi mungkin bagaimana kita mengimbangi jika mungkin punya teman atau pasangan atau keluarga yang memiliki yang berlawanan kepribadian, mungkin bagaimana kita untuk bisa saling menyesuaikan, memahami. Nah, kembali lagi ke Kak Hana secara pribadi nih. Setelah Kak Hana merasa dirinya, saya kayaknya introvert deh. Bagaimana sih pengaruhnya Kak Hana, sifat introvertnya Kak Hana mungkin ke keluarga atau ke pekerjaan? Seberapa pengaruhkah sifat introvert Kakak? Pertanyaan yang sangat menarik nih. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya sebelum saya mengetahui diri saya apakah saya seorang introvert atau ekstrovert. Ternyata dulu sebelum menikah ternyata saya itu memiliki kepribadian yang ekstrovert. Seperti itu Kak Mega. Karena dulu itu saya terlalu aktif di luaran sana, apalagi didukung dengan pekerjaan saya, lingkungan pekerjaan saya.
saya suka melakukan aktivitas di luar rumah, intinya jarang di rumah lah ya. Suka bergaul, suka nongkrong bareng teman-teman, teman kerja. Nah, pada saat saya sudah menikah, itu kepribadian saya berbalik dengan yang sebelum menikah. Ternyata saya berubah menjadi seorang yang berkepribadian introvert, lebih banyak berdiam diri dalam rumah. Malah berubahnya setelah menikah ya Kak? Betul. Jadi lebih membatasi untuk keluar rumah atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, atau lebih membatasi untuk bergaul dengan teman-teman, lebih banyak meluangkan waktu bersama suami atau saudara, seperti itu. Jadi sebelum nikah saya itu sebenarnya orangnya ekstrovert. Setelah menikah berubah menjadi introvert Kak Mega, seperti itu. Dan itu memang dari Kak Hana sendiri ya yang merubah hal itu. Iya, itu sih faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Iya, itu tadi karena menikah. Iya, betul. Iya, ada mungkin beberapa faktor yang bisa terjadi dari ekstrovert ke introvert maupun sebaliknya. Betul, betul. Ternyata hal itu bisa berubah ya. Pemikiran saya kalau sudah introvert kayaknya bakal selamanya introvert, ternyata kemungkinan bisa berubah ya Kak. Tergantung situasi dan kondisi lingkungan kerja atau di lingkungan keluarga. Misalkan, betul Kak. Nah, kembali lagi di buku ini Kak, apakah di buku ini menjelaskan jenis-jenis introvert atau memang introvert hanya secara umum saja, satu jenis saja? Iya, betul. Jadi di dalam buku ini itu introvert itu terbagi menjadi 4 jenis atau 4 tipe Kak. Ada yang namanya introvert sosial, introvert pemikir, ada juga yang namanya introvert yang cemas, dan yang keempat itu ada yang namanya introvert yang terkendali. Nah, jadi introvert sosial itu tipe kepribadian yang lebih menyukai sekelompok orang-orang saja Kak Mega. Jadi lebih menyukai suasana tenang, suasana sepi. Nah, sedangkan introvert pemikir itu lebih ke pemimpi, suka berpikir, berimajinasi. Aduh, saya banget suka, lagi. Berhayal, gitu Kak Mega. Boleh. Mungkin Kak Mega termasuk kayak saya tandai itu introvert apa namanya? Introvert pemikir. Oke, saya itu satu. Selanjutnya yang terus ada lagi yang namanya introvert yang cemas. Jadi introvert yang cemas ini dia lebih cenderung ke mudah canggung atau pemalu, atau tidak suka bertemu dengan orang-orang baru atau orang lain gitu. Nah, untuk kalau ini ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Dan yang terakhir ini kami ada juga yang namanya introvert yang terkendali. Nah, introvert yang terkendali ini yaitu tipe kepribadian yang suka berpikir dulu sebelum melakukan suatu tindakan atau keputusan, seperti itu. Saya nih pemirsa. Mungkin kalau kami termasuk tipe introvert yang mana nih? Kayaknya lebih dominan yang kedua, yang pemikir. Karena bahkan ya Kak, maaf sedikit curhat ya teman Nas Media, bahkan ada hal yang seharusnya tidak usah dipikir, saya pikirkan Kak. Nah, sedangkan kalau malam hari nggak tahu kenapa saya lebih suka overthinking di malam hari. Wow, bahaya juga ya waktunya. Kayaknya fix saya yang kedua. Nah, yang keempat introvert yang terkendali itu ya saya juga begitu. Jadi kalau ada ajakan saya mikir dulu, saya pertimbangkan dulu matang-matang. Makanya juga makanya juga salah satu mungkin kelemahan introvert ya Kak, agak lama mengambil keputusan ya Kak. Betul. Iya, jadi harus dipikirkan matang-matang dulu. Berarti kalau termasuk introvert pemikir dan terkendali. Iya. Nah, kalau Kak Hana sendiri nih, apakah empat-empatnya atau enggak juga sih? Kalau saya dari jenis keempat introvert ini, saya termasuk introvert sosial dan introvert pemikir. Karena saya juga kita sama introvert pemikir, karena saya juga suka melakukan atau suka merenung, suka berpikir yang yang suka berpikir, overthinking itu
my favorite hobby. Suka berimajinasi, Iya, betul. suka menghayal, suka memikirkan hal-hal yang tidak penting untuk kita, Iya. seperti itu Kak Mega. Betul. Terus yang sosial Kak? Kalau sosial, iya, karena saya lebih nyaman berada di lingkungan yang atau orang-orang di sekitar saya aja. Kalau misalkan di keramaian itu saya nggak merasa nyaman gitu. Jadi saya lebih nyaman di rumah Iya, atau iya. lingkungan sekitar saja gitu aja. Nah, kembali lagi nih Kak. Iya. Setelah Kak Hana membaca buku ini, hal apa sih Kak yang paling menarik perhatian Kak Hana dari buku ini? Iya. Jadi setelah saya membaca buku ini, ada poin-poin penting yang sangat menarik dalam buku ini. Yang pertama itu ada tes kepribadian di dalam buku ini, Iya, Kak. iya. Jadi kita bisa mengikuti tes kepribadian ini, apakah untuk mengetahui apakah kita itu termasuk introvert atau termasuk ekstrovert. Jadi gitu, waktu itu Kak. Kakak sudah tes dan Iya. hasilnya? Ternyata saya lebih cenderung ke introvert, Kak. Sudah gitu. cocok ya dengan dugaannya. Betul. Ada juga pelatihan-pelatihan untuk refleksi diri kita atau untuk mengetahui kekuatan dari seorang introvert, Kak. Itu ada di dalam sini. Itu Krusial, sangat lengkap ya. menarik sih untuk Bisa kita baca ya, Kak. melatih Betul, melatih kepribadian iya, kita. introvert, iya. Iya, introvert. Nah gitu, Kak, buat teman Nas Media nih yang sudah merasa dirinya ekstrovert, terus mau baca buku ini nggak apa-apa? Bisa banget Bisa. Kak, karena kalau seorang introvert sebenarnya bisa juga mengetahui tipe kepribadian introvert, Kak. Bagaimana sih kepribadian introvert itu, apa-apa saja yang dilakukan gitu. Jadi kita juga kalau misalkan kita memahami tipe kepribadian introvert, misalkan nih teman kita bisa membaca tuh, oh teman saya ini ternyata tipe kepribadiannya itu introvert. Seperti jadi kita bisa menyesuaikan Iya, bisa. dengan teman kita gitu. Wah, jadi penasaran nih nanti baca ya Kak. Ternyata menarik sekali pemirsa teman Nas Media, menarik sekali pembahasan kita mengenai buku ini, memahami introvert. Semoga selanjutnya nanti ada penulis yang juga membahas ekstrovert mungkin, jadi Iya. bisa saling melengkapi, ya. Wah, pembahasan yang sangat menarik mengenai buku memahami introvert ini. Terima kasih banyak Kak atas Iya, waktunya sudah menjelaskan dan memberi kami pemahaman yang lebih mendalam tentang memahami introvert. Mungkin teman-teman Nas Media ada saran buku apa lagi sih yang bagus untuk kami ulas? Jangan lupa like, Komen dan subscribe dan nantikan konten-konten kami berikutnya.